Halo, perkenalkan saya Pinda, saya medical aesthetic enthusiast. Di channel ini saya ingin berbagi tentang berbagai hal terkait medical estetika. Nah, sebelum kalian memilih treatment-treatment estetika, lebih baik kalian menyimak dulu dasar dari kenapa treatment-treatment medical estetika itu penting untuk kalian. Jadi, simak yuk video ini sampai habis. Aku akan menjelaskan secara singkat mengenai penuaan yang terjadi di tubuh kita, sehingga ketika kalian nanti ke klinik estetika, kalian tuh ngerti kalian harus pilih treatment yang mana. Oke, untuk bisa memahami treatment estetika apa saja yang kalian perlukan, hari ini aku akan membahas tentang teori penuaan atau yang kita sebut dengan aging ya. Kata aging mungkin kita sering dengar ketika kita mau datang ke klinik estetika ya, klinik anti-aging. Anti-aging berarti anti penuaan. Jadi di klinik tersebut, dokter menyediakan treatment-treatment yang bisa digunakan untuk melakukan peremajaan pada tubuh kalian ya. Biasanya yang paling populer sekarang adalah peremajaan di area wajah. Oke, untuk bisa mengerti apa saja treatmentnya dan nanti ketika misalnya ada dokter kalian yang lagi ngonten gitu ya, terus kalian ngeh gitu ini maksudnya apa. Oke, di sini aku mau bahas ya satu persatu tentang penuaan. Nah, buat teman-teman yang suka dengan video-video sejenis ini, silakan boleh subscribe ya, share, like, boleh. Kalau kalian masih ada pertanyaan atau ada hal yang nggak ngerti, kalian tulis aja di kolom komentar ya, nanti aku akan bantu jawab. Oke, tidak dapat dipungkiri bahwa semua orang pasti akan mengalami penuaan ya. Seganteng-gantengnya kita, secantik-cantiknya kita, suatu saat kita juga pasti akan menua. Jadi sebenarnya penuaan itu apa sih? Kenapa penuaan itu bisa terjadi? Secara sederhana, penuaan itu dapat didefinisikan sebagai keadaan hilang atau berkurangnya kemampuan tubuh dalam memperbaiki diri. Nah, proses ini berlangsung secara perlahan tapi pasti ya, tidak ada yang bisa menghentikan proses penuaan. Yang dilakukan oleh klinik-klinik anti-aging atau klinik-klinik medical estetika itu adalah membantu memperlambat proses penuaan, membantu mengatasi tampilan yang dihasilkan dari proses penuaan itu sendiri gitu ya. Tetapi faktanya sebenarnya tidak ada satupun yang bisa menghentikan proses penuaan itu. Nah, proses penuaan ini menyebabkan berbagai perubahan fungsi dan bentuk pada tubuh ya. Kita lihat misalnya yang paling gampang kita lihat adalah wajah kita. Ketika kita masih remaja dengan usia kita yang sekarang ya, kita melihat ada banyak sekali perbedaan bentuk wajah kita, kualitas kulit kita ya, hal-hal yang semacam demikian yang saya maksud di sini. Jadi secara sederhana proses menua itu adalah hilang atau berkurangnya kemampuan alami tubuh kita untuk memperbaiki diri. Nah, teman-teman yang harus kita pahami adalah bahwa tubuh kita itu proses penuaannya tidak hanya terjadi pada kulit saja ya, tetapi pada seluruh bagian tubuh kita. Nah, tubuh kita sendiri itu terdiri dari beberapa lapisan. Ini gambar yang saya tunjukkan di sini, ini gambar yang sederhana. Nah, lapisan yang paling luar itu adalah lapisan kulit. Lapisan kulit ini merupakan lapisan tubuh kita yang letaknya berada di paling luar ya. Kemudian di bawah lapisan kulit itu ada lapisan lemak. Di bawah lapisan lemak ada lapisan otot dan di bawah lapisan otot itu ada lapisan tulang ya. Meskipun kalau kita mau pelajari lebih dalam otot kemudian lemak itu masih ada bagian-bagiannya lagi tuh ya, lemak di permukaan lah, lemak dalam lah, dan lain sebagainya. Tetapi secara sederhana kita bisa menggolongkan lapisan tubuh kita itu dibagi menjadi 4 bagian ini. Ada kulit, lemak, otot, dan tulang. Oke? Nah, sayangnya ketika kita mengalami proses penuaan ini tidak hanya terjadi di kulit saja, tetapi proses penuaan ini terjadi di seluruh lapisan tubuh kita, di mana masing-masing lapisan tubuh itu menunjukkan gejala penuaan yang berbeda-beda ya. Di sini yang penting untuk kita tahu dan teman-teman pahami bahwa kulit kita proses penuaannya berbeda dengan lemak kita. Lapisan lemak kita memiliki tanda yang berbeda dengan otot maupun tulang. Di sini kita akan bahas satu persatu. Nah, gambar yang ada di samping kiri teman-teman ini adalah contoh dua gambar ini ya, kiri dan kanan A dan B ini merupakan gambaran tentang penuaan yang terjadi pada lapisan kulit dan lapisan lemak. Lapisan kulit itu apabila mengalami penuaan,
kulit menjadi tidak elastis ya. Kemudian kulit itu kelihatan kendur, kelihatan berkerut, kering gitu, terus warnanya memucat ya teman-teman. Itu adalah proses yang terjadi pada kulit kita ketika kita mengalami penuaan. Nah, di lapisan yang kedua di bawah kulit itu adalah lapisan lemak. Lapisan lemak kita itu terdiri dari bagian-bagian. Ada bagian yang ada di bawah mata, kemudian lemak pipi ya. Ada lemak lagi di bagian bawah wajah kita. Kalau teman-teman perhatikan antara lemak yang di bawah mata dengan lemak yang ada di pipi, lemak yang dekat dengan hidung ini, mereka punya sekat-sekat ya. Sekat-sekat ini yang memisahkan antara lemak yang ada di bawah mata dengan lemak yang ada di pipi, dengan lemak yang ada di dagu ya, di bagian tubuh kita yang lain. Nah, itu fungsi daripada sekat-sekat itu adalah untuk menjaga supaya lemak itu tetap berada pada area tersebut. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, penuaan yang terjadi pada lapisan lemak kita itu ada dua ya. Yang pertama, jumlah lemak kita berkurang. Jumlah lemak kita berkurang mengakibatkan apa? Mengakibatkan tubuh kita itu terlihat isinya kurang gitu ya. Nah, kalau proses itu terjadi pada wajah kita, maka wajah kita kelihatan lebih kempot ya teman-teman ya. Itu akibat proses penuaan. Nah, karena lemaknya sudah mulai tidak padat, maka lemak ini eh, secara alami dia akan turun mengikuti gravitasi bumi sehingga posisi dari lemak itu yang seharusnya memenuhi sekat itu ya karena dia jumlahnya mulai berkurang, kepadatannya mulai berkurang, maka lemak ini akan cenderung berpindah ke arah bawah. Tetapi lemak kita tidak mungkin melewati batas-batasnya. Jadi meskipun kalian mengalami penuaan, lemak mata kalian nggak akan mungkin turun ke dagu gitu maksudnya ya. Jadi lemak kalian memang benar mengalami penurunan, tetapi tidak mungkin melewati dari sekat-sekat yang sudah ada di wajah-wajah kita. Oke? Nah, jadi kalau untuk penuaan yang terjadi pada lemak itu jumlah lemaknya berkurang dan lemak ini akan berpindah ke bagian wajah yang di bawah gitu ya. Ini adalah gejala dari atau manifestasi klinis dari penuaan yang terjadi di kulit dan juga di lapisan lemak. Kemudian gambar yang ada di kanan kita ini adalah penampakan dari penuaan yang terjadi pada lapisan otot dan lapisan tulang. Kalau teman-teman perhatikan, lapisan otot yang ada di sini eh, kalau kita wajahnya masih muda ya, kelihatan muscle-nya itu penuh ya, ototnya itu kelihatan penuh, kelihatan tebal, di mana kekuatan daripada otot itu tuh masih kuat gitu. Tetapi seiring dengan berjalannya waktu, karena proses penuaan, si otot ini mengalami kekenduran. Selain dia kendur, ya kekuatannya berkurang, ketebalannya juga berkurang ya. Jadi massa ototnya berkurang, kekuatan ototnya berkurang. Tetapi ada satu lagi permasalahan yang sering diangkat ketika kita berbicara masalah penuaan dan estetika adalah kontraksi otot yang berlebih. Kontraksi otot yang berlebih ini menyebabkan beberapa tampilan yang kurang estetis biasanya sehingga dibuatlah sebuah treatment untuk mengatasi tampilan yang kurang sempurna ini ya. Nanti kita akan bahas di slide selanjutnya tentang bahan atau treatment apa yang digunakan untuk mengatasi aging atau penuaan pada lapisan otot ini. Kemudian yang terakhir adalah lapisan tulang. Nah, lapisan tulang yang mengalami penuaan itu gejalanya adalah kepadatan dan massa tulangnya menurun ya. Jadi kepadatan tulangnya itu menurun. Terdapat perubahan bentuk atau struktur wajah dan juga tubuh. Nah, di gambar ini teman-teman bisa lihat ya, di gambar yang kiri ini, di gambar D ini, lubang matanya ini diameternya terlihat lebih kecil dibandingkan dengan gambar yang ada di C ya. Begitu juga dengan tulang pipinya di sini kelihatan lebih tebal sedangkan di sini kelihatan lebih tipis. Nah, demikianlah gejala yang bisa kita lihat
Gejala penuaan yang kita lihat di lapisan otot dan juga lapisan tulang ya. Jadi ini yang basic banget untuk kita bisa memahami treatment-treatment di klinik-klinik kecantikan itu sebenarnya fungsinya apa sih gitu. Oke. Nah, balik lagi ke foto kita di awal tadi ya, ini, gambar ini hanya ilustrasi saja menggunakan AI ya teman-teman ya, saya juga download di Google. Nah, yuk kita perhatikan, gejala penuaan atau manifestasi klinis, kita bandingkan dengan gambar yang kita bahas sebelumnya, ya. Coba kita lihat penuaan yang terjadi di gambar ini ya. Ketika masih, Mas Kris ini masih muda ya, kulitnya kelihatan, lebih kencang ya, tidak terlalu banyak kerutan, seperti itu. Nah, tetapi ketika sudah mengalami proses penuaan, teman-teman lihatnya mulai muncul garis-garis halus, kemudian kulitnya kelihatan lebih tipis, elastisitasnya terlihat berkurang seperti itu. Nah, teman-teman lihat pipinya, ya, ketika masih muda pipinya kelihatan ada isinya ya, tetapi ketika sudah tua pipinya kelihatan nggak ada isinya gitu ya, kurang bervolume, maksudnya nggak ada konturnya. Nah, lapisan ototnya, kalau lapisan otot gejalanya tidak terlalu yang terlihat banget gitu ya teman-teman ya, karena, lapisan otot ini lebih ke menyokong, lemak, menyokong, kulit yang ada di atasnya. Jadi kalau misalnya kalau misalnya massa ototnya ini juga sudah mulai berkurang, terus, kekuatan ototnya juga berkurang, itu wajahnya kelihatan kendur ke bawah gitu memang ya. Jadi seperti gambaran ini. Nah, kalau untuk, penuaan yang terjadi pada tulangnya, ya teman-teman bisa lihat ya matanya kelihatan lebih cekung ke dalam gitu, karena apa? Karena, rongga matanya di tengkoraknya itu juga mulai melebar seperti itu. Oke. Nah, ini adalah prinsip penting juga yang perlu kita ketahui berbicara tentang medical estetika. Jadi, di dunia medical estetika itu kita mengenal adanya segitiga wajah muda dan segitiga wajah tua. Segitiga wajah muda itu adalah kondisi di mana wajah seseorang itu memiliki bentuk seperti segitiga terbalik, di mana segitiga terbalik itu pipi ya, area mid face kita di dunia estetika itu kita sebut area di sepertiga atas ini sebagai upper face, kemudian area yang tengah ini sebagai mid face, dan yang bawah ini disebut sebagai lower face ya. Jadi upper face, mid face, dan lower face. Nah, area mid face-nya dibandingkan dengan area lower face-nya itu lebih penuh area mid face-nya. Nah, itu yang disebut dengan segitiga wajah terbalik ya, seperti gambar yang ini. Nah, sedangkan segitiga wajah tua itu terlihat seperti gambar yang ada di kanannya di usia 55 tahun ke atas, terlihat bahwa pipinya terlihat lebih datar ya, lipatan pipi terlihat lebih jelas, terjadi kehenduran pada garis rahang. Jadi diumpamakan kalau wajah tua itu area bawahnya lebih lebar dibandingkan dengan area atasnya ya, area lower face-nya itu lebih lebar dibandingkan area di mid face-nya, itu disebut dengan segitiga yang normal. Nah, apa yang kemudian dilakukan oleh industri medical estetika ya, apa yang dilakukan oleh klinik-klinik kecantikan yang ada? Jawabannya sederhana ya. Jadi semua treatment yang ada di klinik-klinik kecantikan teman-teman itu sebenarnya adalah upaya untuk membalikkan segitiga wajah tua dibalikkan menjadi segitiga wajah muda. Jadi yang tadinya kalian ada tanda-tanda penuaan ya, kulit kalian kendur lah, kemudian wajah kita terlihat lebih lebar di bawah dibandingkan yang di atas gitu ya. Semua treatment-treatment medical estetika itu adalah upayanya untuk melakukan pembalikan dari segitiga wajah yang normal ya, yang segitiga yang normal menjadi segitiga terbalik. Dari segitiga wajah tua menjadi segitiga wajah muda. Nah, itulah yang diupayakan oleh dokter-dokter kita di klinik-klinik estetika. Nah, bagaimana caranya? Ada berbagai treatment ya yang bisa kita pilih tergantung dari tingkat penuaan yang terjadi pada kita ya. Biasanya dokter akan memberikan penawaran kepada teman-teman, mau nggak diginiin, mau nggak digituin gitu ya, sesuai dengan gejala-gejala yang kalian alamin, sesuai dengan yang tadi saya sebutin di depan ya. Bagaimana proses penuaan pada kulit, kemudian pada otot, pada jaringan lemak, seperti itu. Oke, ini adalah beberapa pemetaan yang saya lakukan ya.
Kalau masalah kalian adalah penuaan yang terjadi pada kulit, penuaan yang terjadi pada kulit itu maksudnya adalah kayak tadi ya kulitnya kering, elastisitasnya berkurang, hidrasi ya berkurang ya. Eh, Kemudian kendur, keriput kayak gitu ya. Nah, itu cocok dilakukan treatment skin booster karena tujuan dari skin booster itu adalah untuk melakukan perbaikan pada tekstur kulit. Nah, tekstur kulit sendiri itu berbicara mengenai 3 hal biasanya, mengenai hidrasi, elastisitas, dan juga ketebalan kulitnya ya. Jadi, treatment skin booster itu digunakan untuk memperbaiki tekstur kulit, untuk meremajakan kulit kalian yang mengalami penuaan. Nah, kemudian kalau penuaan yang terjadi pada lemak, penuaan yang terjadi pada lapisan lemak itu tadi ada dua ya, penuaan penuaan yang terjadi pada lapisan lemak itu ada dua. Yang pertama, lemaknya berkurang. Ya, jadi kepadatan lemaknya itu berkurang, lemak sehingga kurang ada volume. Kemudian yang kedua, karena kepadatan lemaknya itu berkurang, dia akan cenderung mengisi area yang di bawah ya, area di batas antar bagian itu dia akan turun ke bawah situ ya, yang disebut dengan fat shifting kalau kita ngomongin itu di dunia medical estetika. Nah, kemudian penuaan yang terjadi pada otot. Penuaan yang terjadi pada otot biasanya treatmentnya dilakukan dengan cara menggunakan atau menyuntikkan botox ya, botulinum toksin A. Atau bisa juga dilakukan dengan cara memberikan suntikan yang menguatkan otot, suntikan yang memberikan beberapa bahan aktif yang dibutuhkan untuk meningkatkan kontraksi otot ya. Ada lagi mungkin yang bisa dilakukan adalah menggunakan mesin seperti HIFU kalau teman-teman pernah dengar ya. Mesin-mesin sejenis itu dia memiliki kemampuan untuk melakukan treatment sampai pada lapisan otot. Oke, jadi dari apa yang kita bahas hari ini, saya berharap kita mendapat gambaran yang lengkap ya mengenai proses penuaan itu seperti apa. Jadi tujuan daripada video ini dibuat adalah supaya teman-teman nggak bingung. Ketika dokter mengatakan, oh ibu butuh botox, oh ibu butuh filler, oh ibu butuh benang, seperti itu supaya konsepnya paham gitu. Kenapa kok butuh benang gitu? Karena mungkin pada kondisi di mana kita sedang periksa tersebut ya, mengunjungi klinik estetik tersebut, dokter melihat ada bahwa isu terbesar dari wajah kita itu karena volumenya nggak ada misalnya, atau karena wajahnya sudah melorot gitu ya, segitiga wajahnya sudah segitiga wajah tua nih. Oleh sebab itu kita perlu melakukan penarikan. Jadi thread lift atau tarik benang itu adalah treatment yang digunakan untuk melakukan penarikan pada area lemak yang sudah ke bawah ini teman-teman gitu ya. Jadi itu kenapa kita butuh thread lift gitu. Kita butuh tarik benang ya. Itu dasarnya. Karena ketika kita mengalami penuaan di lapisan lemak kita, maka kulit dan juga lemak kita itu cenderung turun. Itu kenapa kita butuh treatment yang namanya tarik benang ya. Oke, mungkin hari ini aku bisa sharing itu dulu. Kalau teman-teman mau info yang lebih lanjut mengenai konten-konten yang seperti ini, boleh follow aku di Instagram aku ya. Kalau misalnya ada pertanyaan, boleh DM atau tulis di kolom komentar. Intinya video edukasi ini aku dedikasikan untuk seluruh masyarakat Indonesia dan teman-teman medical representatif yang mungkin baru ya di dunia estetika supaya paham kenapa sih kalian harus jualan botox, kenapa sih kalian harus jualan filler seperti itu supaya kalian paham basic ilmunya seperti apa. Oke, semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Sampai ketemu di video-video selanjutnya.